sekiranya PKS Morenim dikasih kesempatan untuk memimpin Merini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca manca dimanapun kita berada, selamat berjumpa di platform baru nih yang digagas oleh kawan-kawan humas di PKS Morenim. Judulnya adalah Panca PKS, podcast kita sedulur. Dan hari ini adalah episode pertama, episode yang cukup istimewa untuk kita bersama-sama karena kami juga hadir ke wong istimewa dalam program ini ya. Baik, saya bacakan dulu dalam Wikipedia-nya siapa tamu istimewa kita pada malam hari ini. Jadi kalau kawan-kawan yang nak dengar sambil ngopi boleh, sambil nak nyusu juga boleh, sambil makan pisang goreng boleh, karena kita temanya adalah manca ya. Oke, kami baca ke tamu istimewa kita pada malam hari ini. Namanya adalah John Dries. Kelahiran dari kota Batu Ranau, 7 Januari 1982. Beliau lulusan Teknik Mesin Unsri tahun 2008 dan Master Management di Stits Relo Lahat tahun 2018. Beliau memiliki istri bernama Faradilah SKM MKM, S2 juga ya, dan memiliki 4 orang putra yang bernama Hazik Al-Mursyid, Wafik Al-Mursyid, Mudrik Thabit Al-Mursyid, dan Dafik Nizam Al-Mursyid. Caranya keluarga besar Mursyid ini ya. Ini ada julukannya tadi Hawa Muda. Kita tanya apa dia maksudnya Hawa Muda ini tak? Dan sehari-hari beliau beraktivitas di perusahaan tambang batubara swasta, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Morenim. Oke, tidak lama-lama lagi kita langsung panggil baik tamu istimewa kita, Ustadz John Dries. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dindo? Alhamdulillah, sehat. Kami tak, kami ditanya Pak John Dries ini sehat terus kami ini. Alhamdulillah. Nah, kami ini biar tak bingung. Tadi ada Ustadz, ada Pak. Biar lemak ngobrol ke depan, nak manggil apa? Nak manggil Kando? Kando, baik. Biar memang masih muda. Umur masih di bawah 30 tahun, 10 tahun yang lalu. Oh. Oke, kita manggilnya Kando ya, deh. Kando, baik. Nah, Kando tadi itu ada profil yang kami baca nih dari buku yang dibuat ini, ada buku dibuat. Tadi ada pengenalan John Dries. Nah, ini namun untuk Sumatera, apalagi namun untuk Indonesia nih, John Dries nih tak lazim biasanya ya. Nah, kita nak nanya dulu apa dia rahasia di balik nama nih kan? Iya. Betul, jadi memang rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kacik-kacik sekalian ya dimanapun berada, namun kami ini memang agak kebaratan. Jadi memang kami ini lahir di Indonesia bagian barat. Tempatnya barat di dekat di Danau Ranau. Jadi nama itu memang diberikan orang tua, yang diberikan oleh saudara perempuan saya yang paling tua. Dia kebetulan di saat itu kuliah di Caritas. Jadi nama mungkin karena berhubungan dengan orang-orang barat mungkin ya, sehingga mendapatkan nama itu agak lebih bagus, elok lah, biar gak keren dan gak kati duplikat yang lainnya. Itu lah. Iya. Caknya memang nama ini kami belum pernah ketemu ya, adanya biasanya John Dries lah ya, belum ada John Dries-nya gitu lah. Dan nama ini caknya bawa doa juga dengan ada keberuntungan beliau nih punya 4 orang putra ya. 4 orang putra. Betul. Dan ada nama Al-Mursyidnya juga gitu ya. Bahkan kalau nama lain alias gitu tuh namanya adalah Ibnu Al-Mursyid. Mungkin Mursyid ini juga apa maksudnya? Jadi rekan-rekan sekalian, jadi bapak saya itu namanya Mursi ya. Yang kedua, aku dulu waktu kenalan waktu masih mahasiswa ditanya wong mu'alaf apa katanya. Nah, jadi tidak lemah hati. Jadi aku ada nama Hijrah. Nama Hijrah itu kalau di kampus Unsri itu dikenal dengan Ibnu Mursyid. Jadi anak Mursi. Maka anak aku 4 galonya 4-4-nya itu di ujungnya dengan Al Mursyid, karena mimpi saya adalah bagaimana mereka menjadi pemimpin. Jadi Al Mursyid jadi pemimpin. Seperti itu yang kita harapkan. Oke. Jadi itu rahasia di balik nama ini, bahwa ada nama hijrahnya juga, karena beliau nih caknya sama. Disangkanya banyak jadi mu'alaf gitu ya, karena namanya adalah nama wong barat. Oke, Pak Ketua, kita tadilah kenalan dikit gitu ya tentang Pak Ketua dengan profil jurusan teknik mesin, kemudian manajemen juga, kerja di tambang, dan hari ini ditunjuk jadi Ketua DPD PKS. Betul. Kami nanya nih ini kan dok. Jadi pertama kami tahu Pak Kando ini baru menjabat bulan Desember. Nah mungkin baca dicerita ke mak mano mekanisme pemilihan di PKS, karena banyak orang nanya nih kan, mana PKS nih, siapa jadi ketua, siapa jadi kota, tahu-tahu nama Kando yang keluar. Nah itu mak mana Pak Kando?
Jadi sedikit cerita dikit lah ya. Aku nih memang di PKS kalau di Muara Enim baru terdengar 2015 karena memang aku di Muara Enim ini sekitar 2015 mutasi. Jadi aku saya sebagai John Ries itu bergabung di PKS di 2002. Oh, 2002 ya. Aku di 2006 2007 jadi ketua DPC Kecamatan Sukarami Palembang. Dan 2009 aku masuk ke dalam caleg ya. Nah, tapi hal kulihal karena kita punya harapan, target dan harus pengokohan, salah satunya pengokohan ekonomi, maka aku harus pindah dan memutuskan hijrah ke Kalimantan. Dan di Kalimantan tidak tahu ngapo ditunjuk jadi wakil ketua DPD PKS di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Malinau di saat itu. Tak lama dari itu ketuanya jadi wakil bupati. Jadi bukan asli sana ditunjuk ya bismillah. Dan di Muara Enim ya kemarin mutasi 2015 dan karena satu prinsip yang ditanamkan oleh wong tua bahwasanya jangan pernah minta jabatan. Gitu. Kita tidak mencari posisi, tetapi memberikan kontribusi. Itu Rindo. Mantap. Makanya kita kemarin berkali-kali sampaikan di PKS dakati namanya minta jabatan. Nah dari sekian banyak nama kemarin disaring jadi 12 ya. Dan kita disaring lagi jadi 8. Dari 8 tuh disaring lagi jadi Siko. Dan aku pun menjadi tahu sebagai ketua DPD itu pas besok nak pelantikan. Ditelepon oleh oleh ketua DPW Palembang oleh Setoha besok hadir. Nah, aku di Begawe aja kok tidak bisa hadir. Tetapi karena kita ada sifat samina wa ta'na dengan pimpinan ya, maka insya Allah hadir dan dilantik di Grand Jury di saat itu sebagai ketua DPD. Nah, dengan itu bismillahirrahmanirrahim ya, kita akan maksimal karena satu yang disampaikan oleh wong tua kami. Jadi kami itu ada karakter di keluarga kami. Ini kami 19 bersaudara. Oh, 19 bersaudara ya? Saudara. Jadi karakter yang ditanamkan di keluarga kami karena keluarga kami adalah sangat sederhana, petani, bapak ibu. 5 karakter yang ditanamkan. Karakter pertama itu jujur, itu melekat terus. Yang kedua disiplin, ya, yang itu menjadi karakter kami. Yang ketiga pembelajar. Yang keempat karakter yang ditanamkan oleh wong tua ke kami adalah ikhlas dan kerja keras. Dan yang terakhir adalah karakternya adalah kasih sayang dan juga rendah hati. Itu 5 karakter tertanam di kami sampai hari ini. Maka salah satunya amanah ini disampaikan jangan memalu ke bahasanya zuriat. Nah, zuriat kita punya zuriat al-mursyid, kami jangan memalukan zuriat, maka harus kerja keras untuk bisa menunaikan amanah ini. Itu ceritanya. Ada clickbaitnya tadi yang bagus dah beliau menyampaikan bahwa di PKS itu bukan nyari posisi, tapi nyari kontribusi. Nah, itulah mungkin yang PKS ini memiliki keunikan sampai hari pemilihan beda hati yang lempar kursi atau ditunjuk di hari H. Tadi ada beliau juga mengatakan tadi ada 5 karakter gitu ya, 5 karakter yang dititipkan oleh orang tua beliau tentang mana menjalani kehidupan. Tadi ada yang menarik tuh, ada di 3 poin itu ada pembelajar. Nah, kami lihat juga dari profil beliau nih S2 udah kemudian wong rumah beliau ini juga S2 gitu ya. Galaknya sekolah dan beliau ini juga terkenal buat buku dengan beserta keluarga. Ada Midila juga bikin buku, Kando John Des ini bikin buku, dan anak beliau ini juga buat buku gitu buat tulisan gitu ya. Nah, ini mungkin Mano dari sisi pendidikan menurut Pak Ketua, karena Pak Ketua ini kami tahu juga punya usaha di lembaga pendidikan ya. Nah, ini konteks pendidikan tuh Pak Ketua lagi Kando John Des. Iya, Kando John Des ini memahaminya ya soal pendidikan ini. Iya, jadi Dindo memang menjadi pesan wong tua kita bahwasanya yang menjadi bekal kita itu adalah pendidikan ya. Dan kenapa juga aku tertarik untuk menulis, sebenarnya nulisnya dari kuliah dulu, tapi di buku baru karena ada beberapa jenis buku, ada antologi dan ada penulis solo. Nah, kami ini kebetulan lagi penulis antologi. Inilah pemula lah ceritanya lah. Sampai lagi buku nikah, buku tabungan. Nah, itu tidak bisa tapi dijamin ke nikah. Nah, jadi kami menulis itu salah satunya itu karena bahwasanya kalau kita ingin berpikir panjang, ingin berpikir matinya pemikiran kita, salah satu triknya adalah menulis. Yang kedua, kita ini kan umur kita bisa mati.
bisa pendek kan. Tapi kalau karya kita tulisan itu bisa sepanjang hayat bisa dinikmati orang lain. Nah, makanya para orang-orang besar itu selalu menulis. Aku yakin Bung Dindo Maruta itu banyak tulisan juga, tapi belum terpublish baik gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya pendidikan. Nah, pembelajar itu disampaikan oleh wong tua itu karena memang dari kecil dididik ya, kita pagi itu disuruh ngaji ya. Dan kami sangat ketat untuk main itu dengan kawan-kawan itu sangat dikit ya. Dan disampaikan orang tua bahwasanya belajar itu bukan hanya sifatnya kita tekstual ya, tetapi adalah kauniyah yang di alam itu kita belajar juga. Artinya banyak yang tersirat di alam ini yang bisa kita pelajari. Maka konteks aku masuk PKS ini menemukan karakter yang ditanam orang tua. Di PKS itu disampaikan belajar dan mengajar. Nah, belajar dan mengajarkan, dan itu karakter yang ditanam orang tua. Dan satu sampai ke oleh orang tua, belajar itu ada namanya kata terlambat. Yang kedua ada namanya kita berhenti belajar. Nah, madal hayah ya bahasanya ya, bahasa ustad ya. Jadi memang kita tidak ganti waktunya. Dan alhamdulillah, mohon maaf bukan ini dalam rangka ujub ya. Aku selesai kuliah itu ditawari selesai ujian skripsi, itu ditawari beasiswa sebenarnya. Oh, tawarin beasiswa? Di teknik kimia Unsri, tapi karena pengen nak cepat nikah, pengen nak pegawai kan, akhirnya aku tinggalkan, tidak mengikuti beasiswa itu. Artinya memang orang tua sangat mendorong walaupun kondisi ekonomi tidak terlalu mapan ya, tapi disuruh untuk kuliah dan pendidikan. Alhamdulillah dari 9 saudara punya pendidikan semua galo-galonya. Oh, mantap. Tadi ini luar biasa ya. Dito dapat pengajaran bahwa beliau nemu karakter pendidikan di Munasehat tadi itu di PKS. Tadi juga sempat disinggung tadi soal pendidikan setelah beliau selesai skripsi tadi dah ya. Iya. Ditawari S2, tapi beliau ini sudah niat ke hati nak nikah. Aduh dari akhirnya nah. Jadi kalau kami nangkapnya tadi saudara, berarti nemu ke jodohnya nih lama masuk PKS berarti waktu itu tak? Iya, jadi mau nak cerita dikit ya. Jadi ceritanya. Kebetulan kami di Kalimantan ya, dan aku punya ekspektasi lah untuk istri, karena istri itu perhiasan di dunia cukup banyak. Tapi yang paling indah itulah istri yang solehah. Dan aku nyampe ke guru di Palembang desa itu untuk minta dicari ke jodoh, gitu kan? Dan memang satu yang ditanamkan oleh guru saya, bahwasanya kalau nyari jodoh itu jangan banyak milih. Apa yang diunjuk ke pertama itu yang terbaik. Jadi pas dapat data istri, alhamdulillah bismillah. Karena aku ngajuin proposal untuk nikah, minta carikan jodoh itu 3 bulan setelah aku begawe. Jadi memang pengen ada lama-lama karena biar bisa melakukan aktivitas yang lain di situ. Ini kalau sekarang itu cinta berbeknya 3 bulan berkendak nak nikah tuh laju ketemu dan belum pernah kenal. Dan ini memang uniknya di PKS ini. Betul. Bukan cuma urusan politik gitu ya, bahkan khusus urusan percintaan wong PKS tuh insya Allah jalurnya mulus sudah ya, dengan jalur-jalur yang insya Allah dibolehkan gitu ya. Dan pertemuan cinta ini 3 itu lah banyak sebenarnya Bu ya, banyak sekali yang model-model ini. Jadi kalau ada nonton ini kan kalau nonton KCB atau ya cinta, tak kena itu nyong pacak jatuh cinta umur 3 bulan pernikahannya langgeng. Nah ini buktinya gitu ya, dari 3 bulan sekarang anaknya 4 tahun, pernikahan berapa tahun? 2009 nikah. 2009 nikah ya? Tanggal 26 September. Berarti kalau lah 2009 berarti lah hampir 12 tahun ya? Iya, 12 tahun lebih. Nah, itu menunjukkan bahwa cinta yang modern itu awet ya deh. Nah. Oke, kita agak masuk dalam dikit, dikit. Dan sedikit mungkin aku tambahkan Jadi ada apa-apa lah ya. Jadi malam pertama dengan wong rumah itu, jadi kami itu menyampaikan berbicara target 10 tahun. Jadi termasuk kami pendidikan itu bagian dari target 10 tahun. Jadi karena paradigma ya. Jadi memang kita dan kami menemukan
ruh tentang keluarga itu di PKS. Dan PKS memang sangat luar biasa ya, bisa mendidik kita bukan hanya dari sisi ilmu agama, karena aku dulu tertarik dengan PKS kan ilmu agama. Karena tertarik ilmu agama, banyak belajar tentang agama. Ternyata pas masuk ke dalamnya, PKS ini bukan hanya tentang ilmu agama, tapi juga mengatur tentang keluarga juga ya, jodoh, termasuk masalah ekonomi dan lain-lainnya. Jadi sangat kompleks dan bagus lah bergabung dengan PKS. Nggak rugi ya. Cakepnya dari wong malam pertama urusan lain, beliau ngatur rencana 10 tahun ke depan nak ngapain ya. Ini luar biasa, memang visioner gitu ya. Nah, Kando, kami masuk agak deep gitu ya, dengan posisi Kando sekarang sebagai ketua DPD gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang PKS nih ada perubahan yang cukup signifikan, transformasi. Warna dulu yang hitam putih, sekarang lah ada oren-orennya gitu ya. Ada perubahan lagu juga. Nah, mungkin Kando bisa jelas tentang apa semangat kenapa PKS akhirnya sekarang berubah logo, berubah lagu dan lain-lain itu. Mungkin bisa dijelaskan lah, Kando. PKS ini kalau kita lihat perjalanan sejarahnya dari 99 sampai 2019 cuma sekali dia turun perolehan suara di 2014 ya. Di angka 6,8% ya. Sisanya dia naik terus. Kemarin di 2019 itu di angka 8,7%. Dan muara ini juga naik juga ternyata. Signifikan juga dari 21.000 pemilih jadi 29.000. Nah, survei terakhir itu menunjukkan juga begitu, sebelumnya itu selalu di bawah 3%. Sekarang di angka 5-9%. Tapi ini tidak boleh membuat PKS jumawa ya terhadap kondisi survei ini. Kita tetap introspeksi dan lain sebagainya. Nah, menangkap itu galo-galonya. Jadi memang secara literatur ya, partai politik sebagai sarana, wadah untuk menyampaikan aspirasi ya, kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah negara kesejahteraan. Itu yang kita harapkan. Nah, melihat itu dengan kemajemukan Indonesia, bukan hanya Indonesia, Maritim juga majemuk. Memang membangun Indonesia harus dengan cara bersama-sama, kan? Makanya kita dari pimpinan kita di tingkat pusat pun kita melakukan beberapa perubahan ya, termasuk logo ya. Logo itu bulat ya. Bulat itu menunjukkan bahwa kita membangun suatu persamaan, persatuan ya, dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini ya, berdasarkan NKRI, Pancasila. Yang kedua di situ ada juga bulan sabit ya, kiri kanan bulan sabit ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya keseimbangan. Ya. PKS itu menunjukkan keseimbangan. Dia tidak condong hanya ngurusi agama, seluruhnya diurus. Termasuk pun tadi masalah kita nak cari jodoh, kalau masih ada yang masih bujang-bujang di sini saya takut. Ya, jadi ini keseimbangan terjadi di situ. Yang ketiga selanjutnya ada kapas, ada 17 butir ya. Itu menunjukkan keadilan ya. Bahwasanya memang PKS berada di tengah-tengah ya. Ya, kalau dulu kita diisukan PKS sebagai bagian dari gerakan radikal, tidak ternyata kita berada di dalam Islam tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yang sekarang yang diidentikan dengan radikal itu dengan keislaman baik. Padahal ada juga radikal kiri. Ada radikal kanan, radikal kiri kan. Nah, kita berada di tengah-tengah di situ. Moderat ya. Nah, terus selanjutnya itu ada orange. Nah, orange ini yang menjadikan kita semangat ya. Bahwasanya di situ terbangun motivasi yang tinggi ya. Maka salah satunya hari ini tim Humas ya melakukan podcast ya dalam rangka salah satu karena pengaruh warna itu lah. Maka jalanannya agak oren-oren galo. Rumahnya aku oren galo. Nah, yang terakhir warna hitam ya. Hitam itu menunjukkan keteguhan. Bahwasanya memang kita tidak goyah dengan itu. Nah, itu yang makan termasuk juga visi misi kita. Ada sedikit perubahan ya. Perubahan bahwasanya kita adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin kita ingin menunjukkan. Karena setidaknya ada 3 tantangan menurut kami ya di dalam PKS ke depan. Karena PKS sekarang masuk ke dalam 3 besar ya. Dan insya Allah kalau kita bisa menjawab 3 tantangan ini, insya Allah kita akan bisa masuk ke sana. Yang pertama itu adalah tantangan bagaimana kita meyakinkan pengurus atau anggota Lamu. Yang dia mungkin dengan perubahan ini, dan ini sudah
dipahami dari hari ke hari oleh anggota-anggota yang sudah tergabung. Ada perubahan platform dan lain sebagainya ini. Nah, yang kedua harus meyakinkan dengan pemilih nasionalis dan non Muslim. Oh iya. Nah, ini yang menjadi tantangan yang kedua yang harus dijawab oleh PKS. Dan yang ketiga adalah tantangan tentang kredibilitas ya. PKS ya, karena memang PKS itu biasanya diisukan dengan selingkuh, kepanti pijat, ke korupsi langsung jatuh ya, karena memang moral. Tapi kalau partai lain melakukan itu ya biasa-biasa baik, jadi tidak terlalu menjadi masalah. Itu 3 tantangan itu. Nah, insya Allah dengan ini dengan perubahan program yang ke masyarakat secara langsung dengan kolaborasi pejabat publik, insya Allah bisa menjawab tantangan itu. Oh itu. Ada juga kami pernah baca ngapo jenis wong PKS ini cepatnya dideteksi kalau bikin kesalahan tuh karena dia baju khas partainya putih. Itu. Jadi kalau ada kena noda langsung kinaan. Kalau yang lain tuh kan warnanya gelap lah. Jadi kalau nyampak tinta dikit masih ada kesiren. Tadinya juga kami dapat bahwa ada transformasi lah, bahasa kerennya itu perubahan warna sehingga adanya kreativitas tuh kemudian ditampung gitu. Dan anak-anak muda caknya memang lebih banyak bergabung, termasuklah platform podcast kita hari ini Nah, dan Pak Ketua ini kami baca di berita juga disebutkan kemarin oleh Ketua DPW Pak Muhammad Toha itu, beliau mengatakan bahwa salah satu generasi milenial yang kemudian mimpin sekelas DPD lah gitu ya, DPD di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Nah, Pak Ketua selaku generasi milenial lah yang tadilah sudah didaulat gitu ya dengan program-program yang ada nih Pak Ketua. Kami nak nanya Pak Ketua, menurut Pak Ketua misalnya apa peran budak milenial di era sekarang gitu ya untuk kontribusi di dunia politik gitu ya. Tadi saya sempat disampaikan oleh Pak Ketua lah gitu ya tentang itu. Iya. Jadi yang pertama terima kasih dengan para pendahulu karena kita tidak bisa duduk di sini sebagai milenial. Oh iya. Kalau tidak dibimbing oleh pendahulu kita, para guru-guru kita ya. Jadi memang guru kita hormati ya selain orang tua kita. Nah, yang kedua memang PKS ini melakukan transformasi bukan hanya transformasi organisasi, tetapi juga melakukan transformasi gagasan. Jadi Cak Mano dari visi misi itu memang harus muncul gagasan-gagasan dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan kita, termasuk permasalahan di generasi milenial. 51% pemilih itu milenial. Sekarang nih Pak. Iya kan. Dan memang ini cukup signifikan, dan apalagi sekarang ini kalau kita tidak melakukan transformasi organisasi, tidak melakukan transformasi gagasan, maka ketinggalan, termasuk PKS bisa ketinggalan. Apalagi dengan canggih sekarang ini dengan COVID ya, kita dibatasi dengan aktivitas, maka semakin cepat kita bisa menyesuaikan dengan teknologi, insya Allah ya kita bisa merangkul kaum milenial. Apalagi milenial kan pengen yang instan. Nah, yang kedua pengen yang praktis rasanya kan. Yang ketiga ya memang sesuai dengan kekinian dan kesinian. Jadi memang zaman kami yang tua-tua ini, jadi lah tua. Tahun 80 itu kita ke TV dulu kan. Nah, tahun 90-an berubah, tahun 2000 berubah lagi. Nah, kalau kita generasi tua tidak bisa mengikuti generasi muda, kita akan ditinggalkan. Makanya kuncinya adalah yang pertama seluruh program kita harus mengikuti kondisi kekinian. Yang kedua harus bisa menjawab, karena tantangan yang terbesar itu adalah masalah ekonomi, kesejahteraan. Ekonomi itu yang menjadi permasalahan. Sekarang ini, mohon maaf ya, di Muara Enim ya, itu dibuka satu lapangan pekerjaan, cuma supir salah satu usaha tidak terlalu besar, tapi yang lamar itu sampai 50 wong. Yang daftar itu anak muda. Artinya PKS bukan hanya nanti bicara tentang gagasan, tapi harus memberikan solusi, salah satunya yang dilakukan oleh PKS muda. Dan PKS muda Muara ini sangat kreatif. Salah satunya adalah ada PKS muda di Gelumang Raya itu melakukan modifikasi nanas jadi sirup dan lain sebagainya. Dan ada beberapa PKS muda juga melakukan usaha dan lain-lainnya yang cukup memberikan jawaban terhadap tantangan itu. Oke. Berarti sebenarnya
tidak tepat kalau budak muda akhirnya antipati dengan politik. Ya aku milih sana sama baik dak gitu. Betul. Ya, PKS salah satu yang terbuka lah dengan budak-budak muda untuk gabung di partai politik. Nah, pertanyaan yang paling sering ini kami lihat di PNP PKS juga. Kami nih pengen masuk PKS, Cak. Susah nih an. Memang susah masuk PKS itu. Kan ya. Apa mana itu Pak Kana? Itu kalau kita belum masuk. Nah, kalau lama masuk tidak juga. Jadi memang jadi persoalan kita adalah respon ya terhadap orang bisa pengen masuk PKS. Alhamdulillah kemarin kita baru melakukan pelantikan PKS muda. Bukan PKS muda sih, anggota PKS baru 104 PKS baru kita lantik. Hari Sabtu kemarin, hari Minggu kemarin. Mudah sebentar masuk PKS betul. Kemarin kami ke Benakat rekrutmen anggota baru juga ada 10. Nah, kemarin baru malam ini kirim lagi Belimbing, ada ngirim 10 lagi. Jadi memang tidak susah masuk PKS itu. Karena memang mereka baru tahu sekarang ini dengan PKS yang oposisi ya. Oposisi itu bukan oposisi yang sembarangan oposisi tapi memang memberikan kontribusi terhadap kondisi yang ada. Berarti sebenarnya mudah masuk PKS, cuma tidak tahu caranya. Daftar dan bergabung dengan PKS. Pak Ketua, karena kita lah agak deep dikit, nah kita agak masuk dikit Pak Ketua. Jadi kan kalau memang PKS tadi sudah disebutkan oposisi gitu ya, dalam konteks politik hari ini di pusat, kemudian mungkin juga sampai ke daerah gitu kebijakan-kebijakan. Tapi mana Pak Ketua kita bicara soal kemeriniman hari ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kemeriniman hari ini dengan adanya tragedi politik itu dengan bupati gitu kena tangkap, wakil bupati yang kemarin di PLT juga kena tangkap, terus ketua DPRD kita juga kena tangkap, kemarin ketua Bapeda juga kepala Bapeda ditangkap. Kalau Pak Ketua menyikapi hal ini misalnya Pak Ketua dengan adanya tanda kutip lah kami kasih judul kekosongan kepemimpinan walaupun sekarang sudah ada Pak HNU, itu sikap Pak Ketua secara pribadi atau PKS mana kira-kira menyikapi tragedi di Muara Enim hari ini? Iya. Jadi Muara Enim ini cukup sedih lah ya. Dia punya anggaran 2,4 triliun setahun ya. Luasnya 7.000 kilometer ya, 22 kecamatan. Cukup luas ya. Dan dengan wilayah yang luas ini kalau kosong kepemimpinan jadi bencana. Dan ini bencana ini sebenarnya bukan untuk parpol yang mendukung kemarin bukan ya. Kan sebenarnya dari PK sudah memberikan solusi sebenarnya, salah satunya kandidat ketua DPD kita dicalonkan tapi karena memang kondisi masyarakat, karena sekarang ini masyarakat kita sudah sampai ke titik nadir ya, bahasa kasar kepercayaan dengan partai politik dan sebagainya, sehingga mereka mikirnya mana yang ngasih duit itu dipilih itu, sehingga jadi kalau disampaikan itu proses baik itu tidak akan mengkhianati hasil. Proses buruk juga demikian. Kalau prosesnya buruk, hasilnya tidak dikhianati juga. Artinya kalau kemenangan itu tidak berdasarkan keberkahan, ya selesai. Nah, salah satu mungkin Muara Enim karena kita prosesnya tidak juga mendapatkan keberkahan, ya hasilnya tidak lama juga. Ini jadi malu untuk kita gagal-galanya ya. Karena kita sebagai salah satu elemen yang menentukan kepemimpinan lokal sebagai partai politik, ini jadi tugas kita bersama untuk melakukan itu. Maka untuk merespon itu PKS tanggal 28 Februari ya 2021 kemarin ya kita langsung merespon di saat kekosongan 3 kekosongan, dan itu baru pertama di Indonesia. Kejadian kita nih bupati ditangkap, wakil ditangkap, sekretaris sekda meninggal. Nah, jadi kita membuat FGD, forum grup diskusi yang menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten di situ tentang temanya dilema ya, kepemimpinan antara konstitusi dan kepentingan rakyat ya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk respon PKS ya terhadap ini, dan pasti akan terhambat ya. Karena kita dengan kepemimpinan yang lama sudah banyak ketinggalan dengan Lahat ya, yang punya 4,1 triliun lahat APBD-nya ya. Nah, dan kita ketinggalan dengan dengan OKU ya. Dan bisa jadi ketinggalan dengan OI juga gitu sebentar lagi. Artinya dengan kepemimpinan yang lama dan sekarang kita ditinggalkan oleh pemimpin yatim piatu bahasa kasarnya ya. Nah, dan ini akan menghambat pembangunan. Dan sekarang bolanya karena kita masalahnya secara undang-undang itu tidak punya
kuat bahwasanya kalau belum ingkrah sekarang wakil bupati yang sekarang pengadilan itu tidak akan bisa lakukan pemilihan karena belum ada payung hukumnya. Nah, makanya kalau dia nanti lewat dari 18 bulan ya kurang 18 bulan maka PLT selamanya gitu. Gitu. Oke, kita bersyukur dengan Pak Gubernur ya. Ini sudah menunjuk Pak HNU ya sebagai orang yang menurut kita cukup kompeten lah untuk mengisi kekosongan yang ada ya, seperti itu. Oke. Kan kita partai politik Pak Ketua gitu ya. Kando masih nak Pak Ketua tuh lah nih. Kando sekiranya PKS Morenim dikasih kesempatan untuk memimpin Merini. Nah, kalau di bayangan visinya Kando nih, PKS pengen buat apa di Merini agar tadi kita tidak ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten tetangga gitu ya. Mungkin Pak Ketua ada formulasinya mungkin Pak Ketua. Mungkin kita bahas yang ini dulu Pak Ketua, soal tambang lah gitu ya. Yang kemarin ada soal tambang rakyat gitu ya, yang kemarin ada polemik sampai ada demo besar-besaran. Mungkin Kando bisa lah bicara dalam perspektif itu, karena Kando ini juga aktif di dunia pertambangan. Iya, betul. Jadi memang potensi muara ini cukup besar. Jadi di Sumatera ini cadangan batu bara terbesarnya di Indonesia setelah Kalimantan. Nah, dan di Sumatera Sumatera Selatan itulah terbesar di Sumatera cadangan batu bara ya. Dan secara produksi Tanjung Enim itu adalah urutan ketiga terbesar penghasil batu bara saat ini. Artinya cukup potensi sangat besar. Nah, yang selanjutnya memang masalah tambang rakyat itu menjadi ada diatur di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang tambang rakyat ya. Nah, kalau permasalahannya sampai hari ini tuh kalau nak ngurusi tambang rakyat itu harus izin ke kementerian. Sampai kementerian sana. Kementerian, dan sampai hari ini belum ada turunan dari undang-undang itu terkait dengan PP yang menjadi teknisnya ke pelaksanaan di lapangan. Memang harusnya segera pemerintah pusat mengeluarkan PP itu sehingga nanti akan ada izin terhadap tambang rakyat. Karena tambang rakyat di Muara Enim itu cukup besar, bekerja di sana ada 6.000 kakak yang bergawe, karena itu adalah puluhan tahun yang gawe tambang itu. Dan kalau kami pelajari yang diuntungkan itu sebenarnya cukong yang punya modal ya, karena yang pekerja tambang itu banyak dari luar juga. Bukan asli gitu. Yang pekerja mereka karungan. Sekarung itu sekitar 2.400 sekarungnya itu kan. Mereka jual. Artinya cukongnya diuntungkan. Dan 6.000 kakak itu mereka sebagai pegawai di tambang rakyat itu. Sebenarnya tambang itu kan ada dua, ada yang memang di tambang rakyat, memang dibolehkan, tapi memang kalau dia ilegal itu dari sisi keamanan, safety-nya, lingkungan itu tidak termonitor dengan baik, tidak dibina lah bahasanya karena ilegal kan nggak tahu. Gitu. Nah, seharusnya memang pemerintah tanggap karena ini kasus ini sudah banyak, sudah 11 meninggal kemarin sempat ya. Timur kalau kita ke desa Darmo, kalau Indo sempat ke Darmo kan dekat banyak ke sana, istilah ada terowongan masuk ke dalam itu tempat orang pakai cangkul mereka. Itu artinya dari sisi keamanan tidak aman. Nah, memang harusnya pemerintah pusat segera merespon untuk mengeluarkan PP turunan dari undang-undang itu. Ya, sehingga nanti mereka bisa dilegalkan dan bisa dimonitor apakah pekerjaan mereka aman atau tidak. Kalau udah aman kan bisa ditutup. Itu ya. Dari sisi peralatan, dari sisi lingkungan, dari sisi SDM-nya. Nah, kalau sekarang kan tidak terdata ya mana kan, kucing-kucingan gitu kan. Nah, memang permasalahan sekarang di pemerintah pusat untuk mengeluarkan itu, diizinkan atau tidak. Dan memang tambang yang di situ kan IUP-nya punya batu PTBA. IUP yang ditambang sekarang ya? Tambang sekarang itu belum dibebaskan. Berarti sekarang kalau bahasanya bolanya ini lagi ada di pusat, di kementerian betul. Tentang sikap mana ceritanya tentang batubara. Karena ini hajat hidup banyak 6.000 kakak di Muara Enim yang terlibat di industri tambang batubara rakyat tadi. Mungkin PKS sikapnya bisa mendukung lah proses-proses itu baik untuk dorong kementerian itu segera bersikap lah responnya untuk monitoringnya.
Oke, ini kan udah terasa lah cukup setengah jam panjang Pak Ketua. Kami tutup nih segmen Pak Ketua dengan pembicaraan kita nih. Kami minta sebutnya adalah respon dengan satu kata. Oke, kami sebut ke apa, Pak Ketua ngerespon, Pak Ketua. Siap. Misalnya aku sebut ke misalnya PKS. Nah, Pak Ketua nyebutnya apa, Ketua? Yang singkat. Siap Pak ini, kan Doe? Siap. Coba kami sebut dulu dikit. Kita coba dengan John Ries. PKS. Oke. PKS. Menang. Muara ini. Jaya. Oh, Jaya. Terakhir Pak Ketua. Kekosongan kepemimpinan. Korupsi. Oh, oke. Itu jawaban kita pada malam hari ini. Podcast kita pertama dengan tamu istimewa kita Pak Ketua atau Kando John Ries. Kami cukupkan hari ini dengan satu kalimat. Tadi sudah disebutkan bahwa lemaklah nyesal milu daripada nyesal karena didemilu. Oke, terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.